Jackson, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak Oli. Pak Oli. Pagi, Bu Joli. Pagi. Pak Oli. Pagi, teman-teman. Pagi semua. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat, Pak Oli. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya gembira. Amin. Dan hari ini bisa cuan semuanya. Amin. Oke, hari ini pagi ini kita akan edukasi ya tentang candle bayangan. Karena masih banyak yang belum paham atau belum ngerti tentang candle bayangan. Nah, candle bayangan ini adalah sebuah candle yang fungsinya untuk memprediksi kenaikan atau penurunan harga saham di saat pasar buka, gitu. Jadi di sesi awal. Nah, cara untuk melihat candle bayangan ini harus menggunakan Heikin Ashi chart. Heikin Ashi chart ada di mana? Ada di Mandiri Sekuritas yang versi desktop, ada yang versi handphone itu di Indo Premier, di Philips Sekuritas, di RHB Sekuritas, MNC Sekuritas, Stockbit, Ajaib, Pintraco, dan masih banyak yang lain. Nah, disitulah bisa kita lihat Heikin Ashi. Tapi untuk melihat candle bayangan itu di Mandiri Sekuritas sama Indo Premier. Jadi tinggal buka chartnya. Jadi untuk melihat candle bayangan, ubahlah chart candle yang pada umumnya. Nah, pada umumnya candle seperti ini. Tinggal diubah ke Heikin Ashi chart. Contoh seperti ini. Nah, pada layar ini candle bayangan itu sudah ada candlenya, cuman volumenya belum ada. Ini bisa dilihat, ini bisa diperhatikan candlenya, tapi volumenya belum ada. Ini kalau ditarik garis ke bawah, ini volumenya belum ada. Nah, ini. Jadi supaya bisa melihat candle bayangan, tinggal ditarik aja garisnya seperti ini. Candlenya sudah ada, tapi volumenya belum ada. Itu adalah candle bayangan. Apa yang diperhatikan? Nah, kursornya ini arahkan ke candle bayangan, maka di situ akan ada tulisan open, high, low, dan close. Artinya, yang kita lihat adalah persentasenya, bukan angkanya ya, tapi persentasenya. Perhatikan yang high. Yang high di situ plus 9%. Jadi hari ini nanti TNCA itu diprediksi akan naik 9% untuk TNCA. Kalaupun turun ke berapa? Minus 7%. Di situ low-nya min 7. Jadi naiknya bisa 9%, kalaupun turun bisa minus 7. Dari mana? Dari harga penutupan kemarin. Jadi harga penutupan kemarin 620. Kalau naik, tinggal tambahkan 9% dari 620. Jadi kalau naik 670, 9%-nya 680. 680. Oke, harga sekarang kan 620. Kalau turun 7% berarti bisa ARB itu ke 580. Nah, 580. Jadi kalau kita punya angka seperti ini, kita bisa
mudah mengawasi. Jadi kalau kita mau take profit di berapa? Di 680. Tapi kalau mau aman, ini kan 9%. Maaf, Kalau Pak mau Oli, aman, bagi aja 680 dari mana, Pak Oli? 9%. 620 tambah 9% itu 680. Oke. Jadi kenaikannya hari ini bisa 680 berdasarkan candle bayangan. Kalau mau aman gimana? Bagi 2. Jadi take profit ini kan 9%, bagi 2 4,5% atau 4%. Jadi TP amannya berapa? 4%. 650. Nih. Jadi beli 620, lalu TP amannya berapa? 650. Dari mana angkanya? 9% ini, candle bayangan 9% itu bagi 2. Jadi ini untuk melihat candle bayangan. Yang bagus sebenarnya adalah kalau TNCA ini sudah hijaunya beberapa kali. Yang bagus itu adalah setelah hijau pertama, setelah biru pertama, lalu muncul candle bayangan. Nah itu yang bagus. Contoh, sebenarnya ada cuman persentasenya kecil. Hoki. Seperti hoki ini candle bayangan. Ini kemarin candle Heikinasinya biru pertama, hari ini baru muncul candle bayangan. Memang di sini kenaikannya 5%, penurunannya bisa minus 3%. Jadi nanti kenaikannya bisa 5% untuk hoki, penurunannya bisa minus 3. Kalau ketemu candle bayangan yang biru pertama kali, lalu candle bayangannya di atas 10%, maka itu yang berpotensi arah. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pagi Pak Holi. Pagi Bu. Maaf mau nanya itu tadi di tempat saya yang munculin daily-nya itu di mana ya Pak? Saya kok masih 100 tick ganti ke daily. Di atas ini ada time frame, daily, weekly. Pak Holi kalau pakai sebelah kiri, saya udah belajar kemarin 3 setting sebelah kiri pakai mana Pak Holi? Yang sebelah kiri itu. Sebelah kiri. Yang indikator itu loh Pak Holi. Yang mana Ibu ya? Nah itu yang ya ini? itu biar munculin user tuh gimana caranya sih kalau saya tadi nggak muncul user. Biar munculin apa? User grup itu saya atas sendiri indikator. Bentar. Ini suara. Gimana Bu? Sebentar Pak. Ini saya ini terus tadi hoki. Saya tadi karena nggak ketemu Pak itu candle bayangannya Pak. Ibu catnya pakai apa? Pakai itu daily. Daily yang mana? Udah ada ketemu Pak. Makasih Pak. Mandiri. Pak Holi mau nanya Pak Holi. Oli, Yes, silakan Bos. Pak, untuk Heikinasi ini yang mana pilihannya Pak? Sudah muncul candle Heikinasi. Pak klik kanan di sini, di candle sini, di area candle sini klik kanan, lalu cat tipe. Nah di sini banyak pilihannya. Cat tipe. Oh iya Pak Oli, makasih Pak Oli. Pak Oli, Yes, silakan. Pak Oli, mau tanya. Tadi itu yang kan udah candle bayangan, dilihat persennya ya. Di atas 10% yang diprediksikan yang diprediksikan bisa menjadi arah ya Pak, 10% di atas 10%. Betul. Oke, siap Pak. Oke. Syaratnya Pak. adalah biru Ya. pertama, Ada lalu candle bayangan. kemarin biru pertama, hari Ya. ini candle bayangannya di atas 10%. Di atas. Itu potensi arah.
potensi. Makasih Pak Oli. Ada lagi yang lain? Saya Pak Oli Ya bos. dari Kadafi Lampung. Apa WinR? Izin bos. Ya bos. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membaca sebuah saham memasuki fase uptrend dan downtrend. Dan kemudian pada fase itu lazimnya atau biasanya fase downtrend atau uptrend itu berlaku kira-kira berapa lama atau berapa waktunya, berapa lama kira-kira itu Pak Oli? Fase maksudnya gini. Mau yang dicari itu mau downtrend. Dia ini mau permulaan masuk downtrend ini, sama ya, permulaan permulaan. uptrend. Ya betul. Oke. Yuk, pertanyaan Tahu bagus. saham apa? Paling ingat saham apa? Saham asa. Oke. Ini kan, ini asa. Ya. Untuk tahu akan uptrend, kan mudah bos. Mana yang biru? Mulai dari sini. Saat candle biru pertama, itu adalah permulaan akan uptrend. Oke. Saat candle merah pertama, itu permulaan akan downtrend. Biru lagi, permulaan akan uptrend. Merah, permulaan downtrend. Biru, uptrend. Jadi saat candlenya biru pertama, itu adalah permulaan akan uptrend atau bullish atau reversal. Saat candlenya merah, itu permulaan akan downtrend. Ya, tapi mohon maaf Pak Oli, ini bukan motong kalimat Pak Oli. Kadang itu sering terjadi, baru biru sedikit atau hijau sedikit, merah lagi. Nah, berarti itu belum bisa masuk dikatakan posisi fase uptrend ya. Oke. Tinggal dilihat Pak. Jadi downtrend itu adalah setelah turunnya panjang, itu kan downtrend. Oke. Lalu biru itu adalah permulaan akan uptrend. Kalau baru biru, merah, biru, baru satu biru, habis itu merah gitu. Itu adalah masa sideways. Oke. Maka bisa dikombinasi dengan indikator Bollinger Band. Bollinger Band ya. Ya, maksud saya ini selain dari chart, dari Bollinger Band. Yes. Untuk melihat suatu saham itu masih sideways, Bollinger Band-nya pasti nge-freeze atau sejajar gini. Oke. Ini Bollinger Band warnanya apa, Pak? Ini Bu, garis atas ini, Oke. garis tengah, garis bawah. Jadi untuk melihat ekstrimnya, setelah merah panjang, biru itu akan uptrend. Ini supaya mudah dulu dilihat adalah secara ekstrim dulu. Oke. Setelah merah panjang, biru pertama itu adalah tanda akan uptrend. Oke. Setelah biru panjang, lalu muncul merah, candle merah, berarti akan downtrend. Contoh seperti ini. Ini merahnya 2, kan turunnya cuma sedikit, cuma 2 hari. Ya. Habis itu biru, berarti kan akan uptrend. Nah ini juga nggak akan tinggi kenaikannya. Habis itu turun. Ini kan sideways di sini nih. Ini bisa dibilang sideways. Ada yang bilang sideways, oke. Tapi ini kenaikannya juga di atas 10% sebenarnya. Oke. Jadi kalau candlenya 1 hari merah, 1 hari biru, atau 2 hari biru, habis itu merah lagi. Nah itu indikasi masih sideways. Dan itu akan ditandai dengan Bollinger Band-nya
mendatar. Oke, lurus dan maaf Oke. Pak Oli, waktu yang biru kecil tadi ya udah diganti. Oh, Kemudian merah Asa. nih Pak. Ini Pak, kita kan Yang nggak mana, Bu? tahu kalau mau merah turun ke bawah ini. Tandanya apa nih Pak? Gimana, Bu? Ini waktu biru kecil yang ini Pak, tanda ini sebelah kiri. Ya, Iya. Ya. udah naik 10%. Dia biru lagi. Kita tanda-tandanya apa? Muncul merah tiba-tiba turun ke bawah nih Pak. Muncul merah tiba-tiba turun. Iya. Tandanya candle merah, Waktu Bu. di sini Merah kan kita penuh. nggak lihat. Kenapa? Waktu di tanggal biru kecil ini kita kan nggak akan lihat, oh ada merah terus dia akan mau turun gitu loh Pak. Oke. Jadi Bisa. Makanya cari indikator lain ya, indikator lain. Enggak, dari sini aja bisa. Yang Ibu tanyakan apa? Sebelum merah, Iya. Setelah biru ini tanda-tanda kita kan nggak lihat kalau ada merah Karena terus ada selanjutnya merah maksudnya ke gitu loh Pak Oli. ini Tanda enggak. selanjutnya kan belum ada sinyal. Candle Iya. birunya candle birunya sudah Merah. mengecil, Pak. Merah itu ada saat merah itu tanggal 14. Ya, Biru kecil ini tanggal 13. ya. Oke. Pertanyaannya adalah Tanda-tandanya apa kok bisa langsung meluncur ke bawah yang ditanya Pak siapa Kandavi tadi. Berarti kan ini downtrend ya Pak ya. tanda-tandanya Ini dulu, waktu di sini. tanda-tandanya candlenya merah penuh. Jadi Oh. tanggal 14 itu harus dijual. Kalau punya. Itu. Jadi di saat candlenya merah penuh itu harus dijual karena akan downtrend. Ya. Ini sangat penting untuk fast trade ya. Untuk apa? Swing trade ya. Swing atau fast trade sama. Sama ya. Saat merah penuh dijual. Pak Oli, tanya Pak Oli. Yes. Itu kan candlenya dari yang kiri dengan yang kanan kan lebih kecil yang kiri. Berarti kalau dia udah mengecil, berarti kan tanda-tanda mau turun kan, bukan Pak? Betul. Nah, itu pertanyaan yang lain, Pak. Iya. Yang perlu ditanyakan adalah sebelum candle merah, apa tanda-tandanya sebelum Nah, itu candle maksud merah? saya loh Pak Oli. Maksud saya itu sinyal sebelum dia muncul merah seperti itu kan dia harus tanda-tanda tuh di 9 Betul. indikator kita kan. Di Bollinger Band tadi bisa diulangi Pak Oli. Bollinger Band garis tengah, atas, tengah, bawah. Bukan di Bollinger Band, Bos, untuk melihat itu. Kombinasi. Jadi sebelum candle merah, itu candlenya candlenya masih biru, tapi ada shadow di atas sama di bawah. Mengecil dia. Satu. Atau candlenya mulai mengecil. Jadi sebaiknya juallah sebelum candle merah. Satu candle sebelum merah. Itu waktu terbaik untuk jual. Contoh kayak gini. Ini kan sudah mulai mengecil atau sudah ada shadow di atas sama bawah. Itu tanda-tanda akan turun. Tanda-tanda. Tapi jangan dibilang kepastian ya. Contoh di sini, ini candlenya mengecil. Ya. Ya kalau secara teori Sinyal ini atau indikator tanda-tandanya akan turun. menurun. Tapi Nggak tahu kenapa biru lagi naik? berikutnya. Nggak tahu biru lagi Karena- berikutnya. Bukan. Jadi karena di sini volumenya kecil di saat ini. Besoknya volumenya besar lagi. Jadi dia angkat lagi. Jadi di area ini namanya area sideways. Lihatnya di posisi daily Pak Oli ya. Daily, betul. Oke. Tapi selain itu bisa nggak kita lihat dari harga tertinggi dan harga terendahnya Pak Oli? Harga tertinggi Harga di hari tertinggi saat kapannya? itu, misal ada harga tertinggi di hari ini lebih tinggi dari harga tertinggi di hari kemarin. Ya. Nah, itu bisa menandakan mau masuki fase uptrend nggak dia? Hari ini tergantung. Contoh. Apa? Ahab. Tergantung, Bos. Ahab hari kemarin tanggal 20 harganya lebih kecil dari harga
tanggal 21. Apakah hari ini akan naik? Ya enggak juga. Hari ini bisa turun. Tinggal dilihat, kalau hari ini AHAB candle-nya merah, berarti dia permulaan akan turun setelah uptrend. Jadi walaupun harga hari ini lebih tinggi dari harga tertinggi dari kemarin, Yes. berarti belum tentu ada pastian dia mau uptrend ya besoknya Pak Oli ya. Belum. Oke. Yang paling akurat tuh memang lihat candle ya Pak Oli ya. Ya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kapan baru mau naik dan kapan akan turun. Kapan baru akan turun. Ya, jadi dan itu bisa ditandai dengan time frame-nya ya. Bisa dilihat dari time frame sesuai kebutuhan kita. Kalau mau swing time frame-nya daily, kalau fast trade time frame-nya menit sama menit. Ingat 3 ilmu dasar. Iya. Ya, dapat info kemarin coba membaca dari harga tertinggi dan harga terendah. Jadi saya coba compare dengan yang punya kita, ternyata tidak begitu akurat berarti Pak Oli yang harga bukan gitu Bos caranya. Yang dilihat adalah harga penutupannya. Jadi jangan salah. Jangan cuman harga tertinggi gitu. Tapi gitu. dipastikan lagi harga tertingginya itu dari harga tertinggi yang mana? Harga open dibanding harga open, harga penutupan dibanding harga penutupan, atau harga tertinggi hari itu gitu ya. Ya, jadi mana nih yang digunakan? Pak Holi, tolong itu dimasuk di short ke yang itu Pak, di ke candle bayangannya Pak. Ya. Itu kalau angka-angka itu itu berarti angka-angka kemarin ya Pak yang high 81 itu ya. Angkanya iya. Yang diperhatikan hanya persentasenya. Persentase Coba yang AHAB ya gitu, minus itu berarti ya. Yes. Terima kasih Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi yang belum dijawab oleh Pak Oli, jangka waktu fase uptrend itu tidak ada jangka waktu yang pasti ya Pak Oli ya, terserah sahamnya mau naik berapa hari, mau naik berapa minggu kan, seperti saham kesayangan Pak Yanuar kan, downtrend kan berbulan-bulan kan dia kan, Yes. nggak naik. Yes. Itu Memang tidak ada. Belum ada. Awas Yes. kalau sudah ada shadow atas shadow bawah ya. Saya nggak akan kasih tahu ya. Iya. Memang tidak ada batas waktunya, Pak. Jadi untuk durasi waktu itu sebenarnya tidak ada yang tahu. Yang bisa kita ketahui adalah kenaikannya akan ke berapa. Gitu. Prediksi kenaikannya akan ke berapa. Pertama bisa menggunakan spike ya, untuk kenaikannya. Kalau menggunakan spike itu bisa. Tapi durasi waktunya tidak ada yang tahu persis. Apakah 5 hari, apakah 10 hari, tapi range-nya bisa. Itu satu. Yang kedua, bisa dilihat dari akan naiknya sampai berapa. Dari resisten ini bisa. Garis-garis ini. Ini kenaikannya. Kalau penurunannya, ya bisa. Kalau penurunan bisa dari support kayak gini. Jadi kalau turun, berarti akan ke support sini. Tapi durasi waktunya itu yang tidak ada yang tahu pasti. Oke, mantap. Jadi saya simpulkan kalau Heikinasi selama yang saya pelajari, jadi Heikinasi ini penyederhanaan untuk kita mengetahui uptrend dan downtrend. Ya. Yes. Ya, dari berbagai macam biasa kan nggak pasti tuh. Ada yang naik, ada yang melewati. Kalau ini sih pasti. Kadang-kadang candle biasa merah, Heikinasinya masih biru. Jadi itu penyederhanaan ya Pak Yoli ya. Betul. Prinsipnya ya. Nah, untuk yes. Yang tadi yang uptrend dan trend Kang. Yes, oke. 2 menit lagi ya sebelum trading. Nah, ini yang ditanyain Pak Kadafi tadi. Biru 2 hari merah. Biru 3 hari merah. Ini kan sideways. Ini. Nah, kalau seperti ini gimana?
ya kita tetap harus ngikut. Jadi uptrend, downtrend itu adalah terhadap durasi waktu yang kita tentukan Pakai. sendiri sebenarnya. Ini kalau 2 hari, ya ini uptrend. Kalau untuk sebulan ini downtrend. Jadi tergantung uptrend sama downtrend itu tergantung time frame yang kita gunakan. Oke. Nah, kalau Paham, sideways Pak. seperti ini gimana? Ya, kita harus tetap ikutin. Harus konsisten Biru dengan beli, pakem kita di awal. merah jual. Biru beli, merah jual. Mungkin di sini kita merah akan beli. ya. Saat di sini ini akan pasti bilang banyak yang bilang di prank. Baru beli besok 2 hari jual. Beli lagi 3 hari jual. Nah, ini untuk menghindari kalau saat candle merah kita tidak jual, untuk menghindarin hal yang seperti ini di bak terjun. Ya. Jadi dari berbagai macam indikator itu, Pauli, saya menyimpulkan yang paling akurat ya ini Heikin Ashi ini, candle chart ini ya. Asal kita konsisten dengan biru dan merah. Ya. Ya, hidup biru, hidup merah. Ya. Pauli, Oke ya. Untuk Oke, candle siap. bayangan saya rasa Oke. cukup. Silakan persiapkan 5 menit untuk Terakhir. buka sekuritas. Silakan login dulu, siapkan supaya nanti jam 9 kita sudah siap Go ahead. ya, siap trading dan Hoki. siap balapan. siap. Hoki, Siap kita mengais rezeki. siap Yes. hoki ya. Oke. Karena Terima masih kasih ada semua. Semoga bermanfaat. Tuan, Pak 5 Yunan. menit lagi kita trading bareng. Terima kasih. Terima Oke, kasih. makasih Pak Oli. Salam